Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Yas Safari, tolong buka kamera saudaraku. Ya, selamat malam Kak. Ya, malam juga. Silakan. Ya, Kak. Ada satu pertanyaan nih Kak. Ya, apa itu? Itu cara satu-satunya untuk bertobat itu apa ya Kak? Silakan itu Living. Iya. Cara satu-satunya untuk bertobat. Ya Bang. Jadi gini Bang. Ya. Langkah pertama, Abang agamanya apa? Kristen Bang. Oh Kristen, puji Tuhan. Jadi langkah pertama, ya, untuk yang kita lakukan Bang, sesuai dalam Roma 10 ayat 9-10. Menerima Tuhan Yesus itu dalam hati kita. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, dan percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu langkah pertama. Ya, setelah kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, nah pada saat itu Bang, kita menjadi kejadian yang baru, manusia baru. Ya. Nah, pada saat kita menjadi manusia baru, di situ Tuhan menaruh rohnya di dalam kita. Ya, menaruh rohnya di dalam kita, sehingga oleh karena rohnya inilah seorang Kristen itu mampu melakukan pertobatan. Ya Bang, kalau bukan karena rohnya, tidak ada satu orang pun yang mampu Bang, nggak ada. Tetapi oleh karena kuasa rohnya itu sendirilah, roh Tuhan itu memampukan kita Bang. Ya, sebab firman Tuhan berkata, roh yang ada padamu, yaitu roh Tuhan itu sendiri, jauh lebih besar daripada roh yang ada pada dunia ini. Makanya firman Tuhan digenapi, bukan dengan kuat, bukan dengan kegagahan, tapi semua oleh karena kuasa roh Tuhan. Gitu dia Bang. Nah, jadi kalau seperti Bang Yas, kalau boleh saya tanya Bang, apakah Abang sudah lahir baru? Udah Bang, udah pernah dibaptis sih. Nah, sudah lahir baru, sudah pernah dibaptis, baptisnya ya. Oke, jadi Abang sudah ini menerima Yesus kembali dari di dasar diri hati Abang sebagai seorang pria dewasa yang sudah memilih. Jadi Abang memang berdasarkan pilihan Abang sendiri yang telah memilih Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan Abang dan juru selamat Abang? Belum Bang. Makanya saya ini bertanya sama Abang, karena saya ini orang yang berdosa. Jadi saya akui saya jarang ke gereja Bang. Gitu ya. Oke Bang. Jadi Bang, itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Kalau Abang mau, ya, kalau Abang mau, ya, kami dengan Kak Mikana ini boleh menuntun Abang berdoa untuk Abang menerima kembali, ya, Tuhan Yesus itu dalam hati Abang. Nah, tetapi sebelum itu saya tanya dulu kepada Abang, apakah Abang benar-benar percaya, ya, dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi Abang? Saya percaya Bang. Oke, kalau begitu puji Tuhan Bang. Nah, ini Bang, adalah nanti saya akan menuntun Abang berdoa. Ini adalah doa perdamaian Bang. Ya, doa perdamaian di dalam Tuhan. Ya, di mana Abang mengaku, ya, di hadapan Tuhan. Oke Bang, dan bertobat, meminta ampun akan semua dosa-dosa Abang, ya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Abang dalam hati Abang, ya, oke, maka Abang akan diselamatkan. Kalau Abang mau, kita akan berdoa. Terus satu lagi Bang, ya. Ini kan istilahnya, kan ada itu saya dengar di kitab, memang saya belum pernah baca. Itu larangan Tuhan itu banyak Bang, itu apa aja tuh Bang larangannya itu Bang? Yang utama kan? Di dalam Tuhan Yesus ini Bang, kita sekarang hidup di dalam hukum kasih karunia, brother. Ya, hukum kasih karunia.
Dan dalam hukum itu Bang, ada termaktub 2 hukum yang terbesar dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang paling penting, Bang. Ya, jadi bukan larangan-larangannya, tetapi hukum-hukumnya yang kita lakukan. Kita adalah orang-orang Kristen, bukan orang-orang Bang yang memang orang-orang yang bermental murahan. Orang yang bermental murahan, tahu Abang prinsipnya Bang? Hukum ada untuk dilanggar. Itu orang-orang bermental murahan Bang. Kita bukan orang seperti itu ya Bang. Tapi gini Bang, saya udah pernah itu Bang. Saya udah berapa kali mencegah Tuhan. Istilahnya saya jujur. Saya waktu di baptis itu saya benar-benar bertobat lagi itu ya. Tapi baru berapa minggu saya itu lagi kayak tergoda lagi Bang isi dunia ini. Makanya saya ini bertanya sama Abang gimana cara meninggalkan itu. Berarti gini dia Bang. Jadi kan karena Abang mencoba dengan kekuatan Abang sendiri, nggak akan bisa Bang. Jadi Bang, makanya seorang Kristen sejati Bang, ya, dia harus punya 2 hal ini. Dengarkan ya Bang. Yang pertama, dia harus punya relationship, punya hubungan yang manis dengan Tuhan Yesus itu. Lewat apa? Lewat mesbah doa kita. Ya. Oke? Lewat mesbah doa kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Jadi dalam doa-doa kita itu Bang, kita memiliki komunikasi yang manis dengan Tuhan itu. Karena Tuhan kita itu hidup. Oke? Yang kedua Bang, tadi itu dalam relationship itu Bang, kita membaca firman Tuhan. Ya. Baca firman Tuhan. Jangan pernah ya 1 hari berlalu tanpa Abang membaca kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah kekuatan bagi kita. Ya, peperangan kita ada. Ya Bang, tapi peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, tetapi dengan firman Tuhan yang menjadi ketopong keselamatan, perisai iman dan pedang roh, ya, untuk bisa kita mengalahkan, ya, mengalahkan iblis musuh kita itu. Itu dia Bang, relationship. Yang kedua Bang, punya experience, punya pengalaman pribadi lepas pribadi bersama dengan Tuhan Yesus itu. Bagaimana di dalam perjalanan hidup kita merasakan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan mujizat Tuhan, dan perkara-perkara besar yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita. Itu ciri-ciri seorang Kristen sejati. Kalau Abang belum punya itu, Abang belum bisa menjadi seorang Kristen dikatakan Bang. Jadi miliki itu Bang. Ya? Amin, amin. Gitu. Oke, langsung didoakan aja itu living supaya yang lain gantian. Oke, mari kita berdoa. Nanti Bang, ini doa perdamaian. Mulai malam hari ini Bang, bersungguh-sungguh ya. Abangku, miliki hati yang tulus, maka Tuhan akan menolong. Let's go and let God. Lakukan yang terbaik, selebihnya biar Tuhan yang sempurnakan, brother. Asik? Haleluya. Saudara-saudaraku yang di bawah juga, jika saudara ingin menerima Tuhan Yesus dalam hati saudara, ya, supaya hidup saudara dipulihkan, supaya kehidupan saudara dibangkitkan, supaya penyakit saudara disembuhkan. Saudara boleh mengikuti doa ini, ya, saudaraku. Oke, mari taruh tangan kiri di dada Bang, tangan kanan angkat kepada Tuhan Bang. Yuk, taruh tangan kiri di dada, Abang. Taruh tangan kiri di dada Bang. Oke, saudara-saudaraku yang di bawah juga boleh mengikut ya. Ikut-ikut saya berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Agak kuatin suaranya Bang ya. Biar semua mendengar dan iblis juga mendengar. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan. Aku datang padamu Tuhan. Aku datang padamu Tuhan. Aku merendahkan diri dan hatiku di hadapan-Mu. Aku merendahkan diri dan hatiku di hadapan-Mu. Aku bersungguh-sungguh ingin bertobat Tuhan. Aku sungguh-sungguh ingin bertobat Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.
ampuni semua dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaranku Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaranku Tuhan. Baik yang kusengaja ataupun tidak kusengaja. Baik yang kusengaja maupun tidak kusengaja. Sucikan dan kuduskan aku dengan darah-Mu. Sucikan dan kuduskan aku dengan darah-Mu. Yang tercurah di atas kayu salib. Yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Allahku dan Bapakku satu-satunya. Allahku dan Bapakku satu-satunya. Terimalah aku menjadi anak-Mu. Terimalah aku menjadi anak-Mu. Umat kepunyaan-Mu. Umat kepunyaan-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuliskanlah namaku dalam kitab kehidupan-Mu. Tuliskanlah namaku dalam kitab kehidupan-Mu. Di sorga yang kekal. Di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Jadi pada saat ini abang sudah menjadi kejadian yang baru dalam Tuhan. Oke, mari seperti yang saya bilang tadi lakukan bang. Baca firman Tuhan. Nanti abang DM saya akan kirim schedule pembacaan firman Tuhan kepada abang. Ya, supaya abang melalui itu membaca itu tiap-tiap hari. Sehingga dalam 1 tahun penuh nanti abang bisa genap membaca 1 Alkitab kita itu selesai bang. Ya. Amin. Oke. Ya, Bang. Nah, iya. Ya. Terima kasih Tuhan berkati Bang Yas. Bang Yas Safari. Tuhan Kristus memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Bang Yas Safari yang cakap dan manis. Haleluya. Malam Putra Langit, apa kabar brother? Selamat malam abangku. Malam Putra, tolong buka kamera Putra. Gelap, maaf, gelap. Buka kamera Putra. Udah lama kamu menunggu. Iya kami karena gelap kak. Kan tinggal hidupin lampunya Putra. Iya. Itu kan ada lampu di situ kau bilang. Oke. Bentar. Ya udah bisa on cam sekarang nggak? Iya udah bisa on cam kau kan? Ya. Ini kan abang Silakan. Beng, saya mau bertanya, suara waktu Yesus itu dibaptis, suara siapakah yang turun, yang berbunyi di sorga itu? Oke. Puji Tuhan. Ya. Jadi saya jawab ya Bang ya. Tuhan kami itu Bang, banyak memang pemahaman-pemahaman yang dulu berkata itu adalah suara Bapa katanya. Ya, itu adalah suara Bapaknya Tuhan Yesus, gitu kan? Karena di situ tertulis inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Tetapi Yohanes 5:37 berkata, Bapa yang mengutus aku, suaranya pun kamu tidak pernah dengar, wajahnya pun kamu tidak pernah lihat. Ya. Jadi Tuhan yang kami kenal itu Bang, ya, satu-satunya. Namanya siapa Bang? Yod-He-Vav-He. Nah, abang sudah sering mendengarnya. Dalam Keluaran 3 ayat 15 dan Yesaya 42 ayat 8. Tuhan kami ini Bang, adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang bisa menjadi berapa saja dan Tuhan yang bisa menjadi apa saja. Nah pada saat itu Bang, Tuhan Yesus itu ya dibaptis oleh Yohanes Bang. Dan setelah dia keluar dari air itu Bang, datanglah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Ya, Roh Allah dalam rupa burung merpati dan terdengarlah suara dari langit. Itu suaranya siapa? Itu adalah suara rohnya Tuhan Yesus itu sendiri.
yang memvalidasi dirinya, ya, memvalidasi tubuhnya, mengurapi tubuhnya, Bang. Ya, karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Siapakah yang bisa mengurapi Tuhan? Tidak ada kecuali dirinya sendiri, Bang. Ya. Jadi rohnya pada saat tubuhnya ya ada di dunia ini. Lahir di Bethlehem Efrata dan ada di Israel, abangku, ya, bukan berarti di sorga kosong. Bukan berarti jadi tidak ada yang memerintah semesta ini. Enggak. Rohnya yang omnipresent dan maha besar tetap melingkupi semesta dan bertahta di kerajaan sorga. Ya, itu dia, Bang. Jadi itu adalah rohnya sendiri yang memvalidasi tubuhnya. Saya baca dasar ayatnya, Bang, dalam Yesaya 43 ayat 12. Ya, ini dia, Bang. Yesaya 43 ayat 10 dan 11-12 ya. Biar lebih jelas, Bang, ya. Oke. Ayat 10, 11 dan 12. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Ya, tidak ada yang lain. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Satu-satunya. Ayat 11. Akulah Tuhan Yod-Heh-Vav-Veh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ayat 12, Bang. Ini poinnya. Akulah yang memberitakan, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan yang mengabarkan. Dan bukanlah Allah asing yang ada di antara kamu. Kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Yod-Heh-Vav-Veh. Jadi, Bang, dialah yang memvalidasi dirinya, Bang. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Ya, Bang? Makanya akulah yang memberitakan, akulah yang menyelamatkan, dan aku sendiri yang mengabarkan. Gitu dia, Bang. Ya, ya, satu lagi, Bang Liping sama Kak Mekana, boleh? Lanjut. Ya, satu lagi. Ini masalahnya, Bang, akar permasalahan antara Muslim sama saudara-saudara Kristen lah kan. Ini adalah apa namanya? Kan abang bilang tadi itu adalah gelar nama Allah itu sendiri kan. Bisa nggak nama Allah yang dipakai, gelar yang dipakai di Kristen itu dicabut? Atau nama Yesus sendirilah dipakai? Nanti abang, Bang, boleh membuat surat ke pemerintah, Bang, dan kepada LAI, AA. Ya, Bang, ya, AA. Serius nanya gitu, Bang? Iya. Jadi gini, Bang, ya. Jadi LAI juga tidak salah dalam hal ini ya, teman-teman ya. Perlu ditahu. Jadi Allah itu adalah serapan dari bahasa Aramaik. Ya. Bukan Allah itu bukan milik satu agama, enggak. Ya. Kalau Allah mungkin iya milik agama Islam, tapi kalau Allah tidak, Bang. Jadi harus dibedakan. Nah, ya, Bang? Iya, Bang. Paham. Jadi gini dia, Bang. Sebenarnya simple, Bang. Supaya tidak terjadi, Bang, ya, saling ketersinggungan, Bang. Mari kita menjadi orang yang memperdalam agama kita sendiri dan mampu menghormati agama orang lain. Ya. Jadi, Bang, jangan kita pernah mau menjadi orang bodoh, ya, yang mengurusi agama orang lain sementara lupa memperdalam agama kita sendiri. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang-orang, Bang. Ya. Gitu dia, Bang. Itu yang paling penting, brother. Nah, pakailah Al-Qur'anmu untuk memperdalam imanmu, ya, dan ketaatanmu kepada agamamu, ya, dengan Al-Qur'anmu. Jangan pakai kitab agama lain. Ya. Saya sebagai seorang Kristen memakai Alkitabku untuk saya gunakan memperdalam dan memperkuat iman saya sebagai seorang Kristen. Tetapi kan yang sering terjadi kan, Bang, lucu, Bang.
Lihat seperti yang dilakukan teman-teman saudara seiman abang, seperti blokir permanen, Uniriva, ya kan, yang Juma, Nandar, yang melakukan koplak tingkat dewa. Pada saat dia menjadi seorang Islam, bang, tetapi mengais-ngais ayat dari Alkitab kami Kristen, ya, untuk menguatkan dan meneguhkan imannya sebagai seorang Islam, kan koplak, bang. Iya. Iya kan? Iya, ibaratnya gini bang, pada saat kamu lapar brother, ya, kamu tidak mencari makanan di rumahmu, tetapi kamu pergi ke rumah tetanggamu mencuri makanan, itu kan aneh. Iya. Gitu. Bukan karena tidak ada makanan di rumahmu, Al-Quran ada, ya kan? Iya. Nah gitu dia bang. Nah, jadi supaya tidak terjadi saling ketersinggungan. Ya, kalau kamu tidak tahu, mari bertanya seperti yang kamu lakukan. Jangan menjadi lebih tahu. Iya bang. Gitu ya, Gini, bang. sebenarnya simple, ya. Jadi dengarkan baik-baik Putra Langit, dan untuk saudara-saudara yang di bawah, baik Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, dan ateis, ya. Jika karena agama kamu mengganggu sesamamu manusia, jika karena agama kamu membenci sesamamu manusia, jika karena agama, ya, kamu mendiskreditkan sesamamu manusia, tinggalkan agamamu itu, teman. Karena itu bukan berasal dari Tuhan. Karena sesuatu yang berasal dari Tuhan akan selalu mendatangkan damai, akan selalu mendatangkan, ya, sukacita, dan akan selalu membangun. Tetapi sesuatu yang berasal dari hantu akan selalu membawa keributan, membawa pertengkaran, dan membawa kerusuhan. Itu dia, abangku. Simple. Iya bang, sengaja. Iya bang, sengaja saya bertanya ke seperti apa, kayak itu tadi, supaya yang teman-teman di bawah 2.000 orang ini bahkan lebih bisa memahami itu bang. Saya mengerti maksudmu Putra Langit. Makanya saya tahu, karena kita kan ini Putra Langit ini Islam ya saudaraku, tetapi kami berteman, dia adik saya, ya, saya Kristen, bukan adik saudara ya, enggak, kami berjumpa di TikTok ini, adik ketemu besar dia ini ya. Oke bang, oke Kak Mika. Okay. Ya, terima kasih ya Putra sudah bertanya. Adonai Yesus Hamasiah memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Putra yang cakap dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video barusan yang sudah kita tonton bersama-sama ini, ada pertanyaan dari seorang Kristen yang menanyakan cara satu-satunya untuk bertobat itu apa, dan kita sudah mendengarkan apa jawaban serta penjelasan dari saudara Living Smile sesuai dengan iman Kristen. Lalu pertanyaan berikutnya ini yang agak aneh. Ketika ditanya apa larangan-larangan yang harus ditaati tapi dijawab oleh Living Smile tidak ada larangan, itu tidak penting. Yang terpenting cuma 2 hal, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia. Masa dalam agama Kristen tidak ada hukum atau larangan dari Tuhan dan itu dikatakan tidak penting. Lalu ada pertanyaan menarik lainnya dari penanya yang berbeda. Pada waktu Yesus dibaptis ada suara dari langit yang memberkati Yesus. Suara siapakah itu? Dan kita juga sudah mendengarkan jawaban dari Living Smile yang mewakili iman kekristenan. Dan kalau orang awam mendengarkan kira-kira masuk akal atau tidak. Silahkan para penonton menilai sendiri perihal argumen dan jawaban itu. Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Roma 10, lihat perikopnya di ayat 9-10. Yohanes pukul 5:37 Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesaya 42:8 Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung.
Keluaran pukul 3.15 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Yesaya 43:12 Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah.